Support aku ya dengan cara klik subscribe dan nyalain lonceng belnya supaya aku tetap semangat bikin konten baru yang inspiratif dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini, teman-teman bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Dan teman-teman juga bisa di follow Instagram aku @caleli_nya 2 kali. Nah disitu teman-teman bisa nanya seputar masuk gontor. Nah seperti itu. Nah sebelum kita mulai pembahasannya teman-teman, di sini banyak banget emang yang udah menanyakan perihal apa yang udah aku cantumin di judul. Nah untuk lebih lanjutnya langsung kita simak aja sampai akhir. Nah teman-teman, di sini tuh emang banyak banget yang nanyain kalau misalkan, Kak, kalau misalkan lulus dari Gontor, aku tuh bisa nggak sih masuk ke universitas gitu. Itu ada itu salah satu di DM-an teman-teman juga. Nah terus ada juga yang di kolom komentar YouTube itu nanyain kayak gini, Kak, misalkan aku mau masuk ke dokteran, terus aku sebelumnya mondok di Gontor, emang bisa Kak? Emang ijazahnya diakuin? Nah itu tuh jadi pertanyaan kalian semuanya. Kayak banyak banget pertanyaannya, emang kayak masuk universitas bisa apa enggak ya? Ijazah Gontor udah diakuin apa belum ya? Kayak gitu. Nah sebenarnya di sini udah ada lampiran resminya dari Gontor kalau misalkan ijazah yang dikeluarkan dari Gontor selama kita 6 tahun itu dan 1 tahun pengabdian itu udah bisa dipakai di universitas manapun ya. Dan kalian mau masuk kedokteran, mau masuk polisi, itu juga ada kan teman-teman kita yang emang udah masuk di luar selain masuk agama gitu ya, maksudnya fakultas yang dia pilih itu untuk agama. Nah di sini juga ijazah Gontor itu bukan hanya diakui di dalam negeri aja, di Indonesia ya kalau di dalam negeri, tapi ijazah Gontor itu juga diakui di luar negeri teman-teman. Jadi enak banget nih bagi teman-teman yang emang pengen mendaftarkan dirinya di perguruan tinggi yang ada di luar negeri, misalkan di IAIUM ya kan, itu juga bisa. Terus kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar, bisa. Kalau misalkan teman-teman mau ngelanjutin di Madinah juga bisa. Pokoknya ya dimanapun. Enggak, karena emang itu tadi udah ada himbauan kalau misalkan ijazah Gontor itu sendiri tidak hanya diakui di dalam negeri tapi di luar negeri. Nah di sini tuh udah pernah aku jawab karena udah ada DM-an yang masuk dan kolom komentar juga aku udah jawab di situ. Tapi teman-teman di sini tuh masih kayak khawatir gitu loh kalau misalkan dia itu nggak bisa melanjutkan ke jenjang universitas yang lebih tinggi. Nah, ke jenjang sekolah lah ya yang lebih tinggi. Nah, di sini aku bakalan ngasih bukti ke teman-teman sekalian bahwasannya memang udah ada beberapa dari alumni-alumni kita yang masuk ke misalkan kedokteran, itu udah banyak banget, menurut aku udah banyak banget. Ataupun teman-teman yang masuk di kampus-kampus ternama ya di Indonesia yang mana itu bukan kampus Islam, itu juga banyak banget. Ataupun teman-teman yang keluar negeri, nah itu tapi bukan di daerah timur misalkan, nah itu juga udah banyak banget. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena memang kalau misalkan teman-teman udah lulus nih dari Gontor dan udah mendapatkan ijazah yang otomatis teman-teman udah ngabdi selama 1 tahun. Nah teman-teman di situ bisa tanya kakak-kakak tingkat itu yang mana udah sukses begitu loh, sukses masuk di universitas impiannya itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman dari sekarang itu punya cita-cita yang emang tinggi banget, kayak misalkan aku pengen kuliah nih di luar negeri tapi bukan negara timur gitu Kak, tapi negara yang ini gitu. Nah teman-teman gak usah khawatir. Ataupun kalau misalkan teman-teman punya cita-cita pengen kuliah di universitas dalam negeri juga tapi yang benefitnya tinggi, yang emang berkualitas juga, jadi teman-teman gak usah mimpinya itu gak usah setengah-setengah, langsung aja karena emang ijazah Gontor itu tadi udah diakuin. Nah untuk teman-teman yang emang masuk ke universitas Islam pada khususnya itu memang bagaimanapun caranya memang lebih sangat dipermudah karena itu tadi Gontor itu kan maksudnya kayak suatu pondok, terus habis itu masuk dia akan melanjutkan ke universitas Islam, jadi ya lebih dipermudah gitu. Kalau misalkan universitas yang emang lebih kedengarannya lebih ke umum itu kan kayak misalkan teman-teman masih pada khawatir gitu loh, ini bisa nggak ya saya masuk, ini bisa nggak ya saya keterima. Apalagi teman-teman yang mau masuk ke fakultas-fakultas yang mendalami ilmu-ilmu umum, itu kan banyak diantara teman-teman yang kayak masih bisa nggak ya masih kayak
ya ragu-ragu gitu. Nah teman-teman seperti itu. Tapi pada khususnya Gontor itu mengeluarkan alumninya bukan untuk mendapatkan ijazah semata-mata, tetapi Gontor itu menginginkan bahwasannya alumninya itu bisa bermanfaat, bisa berkiprah di masyarakat. Jadi bukan hanya ijazah aja ya teman-teman. Jadi ijazah iya kita dapat ya. Jadi itulah dia kalau misalkan kita flashback ya di zaman dahulu, kalau misalkan ijazahnya alumni Gontor ada nih isu-isu nggak diakuin atau gimana gitu. Ya karena itu tadi memang latar belakangnya Gontor itu sendiri. Gontor bukan hanya ingin mencetak alumninya mendapatkan ijazah aja, tapi para alumninya itu juga harus bisa berkiprah dan berbaur dengan masyarakat dan mengamalkan ilmu di masyarakat. Otomatis kalau udah seperti itu, alumninya bakalan dapat ijazah khusus sendiri dari masyarakat tanpa adanya ijazah yang emang tertulis. Nah begitu teman-teman, semoga ini menjawab pertanyaan dan kerisauan teman-teman semua tentang ijazah Gontor itu diakuin apa enggak gitu ya, di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekarang ijazah Gontor sudah diakui dan sudah ada maklumat resminya dari pimpinan pondok. Sekian dari teman-teman. Pokoknya teman-teman belum subscribe channel ini, teman-teman langsung klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalau misalkan aku upload video teman-teman bisa langsung klik videonya. Dan jangan lupa di follow Instagram aku @calelia_2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.